pemirsa, bertemu lagi dengan saya di channel Rangga Fakir. Jadi di sini saya akan membahas sebuah bahasan yang dimana harus dibahas. Oke, mohon maaf, saya baru membuat video lagi karena apa? Karena saya kekurangan materi gitu kan, kekurangan materi. Jadi saya bingung membahas apa gitu kan. Sebenarnya sih banyak bahasan yang harus dibahas, tetapi ya menurut saya itu belum terlalu penting lah. Oke, langsung saja simak videonya baik-baik. Jadi di sini saya akan membahas bahasan yang berkenaan dengan memilih teman yang baik. Jadi kita berteman itu tidak gampang bergaul dengan teman, tidak gampang bersosialisasi dengan teman. Tidak gampang seperti itu, tapi harus memilih juga teman yang seperti apa yang saya akan bahas. Itu ya teman yang baik. Yang baik yang bisa menuntun kamu ke jalan yang benar. 3 watak ciri lagi. 3 yang harus dipilih dari sifat teman itu. Yang pertama, teman itu harus mempunyai sifat tekun dalam belajar. Misalkan si Aldi ingin berteman dengan si Aldo, sedangkan si Aldo itu istilahnya malas-malasan dalam hal belajar, menyampaikan dalam belajar, kalau sekolah itu bolos terus. Nah jangan ditemani kalau seperti itu. Yang ditemani itu harus apa? Harus yang rajin belajar. Misalkan si Aldi mau berteman sama si Alda, masih ada. Dia rajin belajarnya, tekun belajarnya. Nah, teman yang seperti itu yang harus kita temani. Jangan salah pilih. Kan kebanyakan di zaman sekarang itu kan berteman itu dengan dengan yang badung, dengan yang gak baik, dengan yang balas-malasan. Emang kenal boleh, tetapi terlalu dekat gak boleh. Soalnya Soalnya kalau kita misalkan belum tekun belajar nih, kita bisa terbawa oleh sifat teman kita seperti itu. Oke, nah itu yang pertama. Yang pertama itu teman kita harus mempunyai sifat tekun dalam belajar. Yang kedua harus mempunyai sifat waro. Apa waro itu? Apik. Orangnya apik. Kamar sendiri misalkan kamar sendiri itu sangat berantakan. Bantal di mana, guling di mana, selimut di mana, spray kasur di mana. Semua di mana-mana tidak tersusun. Tidak rapi pokoknya. Berantakan, sampahnya di rumahnya misalkan seperti itu. Nah, teman yang seperti itu ya jangan ditemani sebaiknya. Jangan ditemani, tetapi harus mengenal. Seperti itu. Terus harus seperti apa? Yang waro itu api. Misalkan kita berteman dengan si Adi, misalkan berteman dengan si Ada. Nah, si Ada setiap ke masjid nih, kalau ada kotoran ayam dia bersihkan. Kalau ada misalkan tapak kaki orang nih yang kotor diempel, ya sapu. Karpet masjidnya disapu. Nah, seperti itu orang yang apik. Dan apik juga dalam dalam hal menaruh sesuatu. Misalkan dia seorang pengaji Al-Quran. Dia baca Al-Quran di tempat di pangkuannya. Di sinilah di pangkuannya. Nah, kalau dia apik seperti itu. Nah, kalau tidak apik, dia akan menaruh Al-Quran di bawah sejajar dengan pantatnya. Itu tidak apik namanya. Itu tidak apik. Misalkan selepas dia membaca Al-Quran itu, Al-Qurannya itu ditaruh di mana? Jikalau ditaruh di tempat yang paling atas dan suci, nah itu berarti apik. Nah, misalkan ditaruhnya di bawah ini Al-Quran, nah ini kopiah. Nah, itu tidak apik namanya, tidak adab.
Nah, itu yang kedua dari sifat teman yang harus kita temani. Yang pertama tekun dalam belajar, dan yang kedua sifat yang mempunyai sifat waro. Dan yang ketilunya, dan yang ketiganya, teman kita harus mempunyai sifat beristiqomah. Istiqomah. Contohnya seperti misalkan ada yang namanya si Rijal. Si Rijal ingin mencari teman nih, misalkan anak baru di kampungnya. Anak baru di kampungnya. Dan dia ingin berteman, mencari teman. Dan misalkan dia membuat baru berkenalan dengan teman yang namanya itu Adi. Dia terus temani terus bermain dengan si Adi, si Rijal dengan si Adi terus bermain sampai si Rijal itu tahu wataknya. Misalkan wataknya itu istiqomah seperti apa, terus menerus. Misalkan dia setiap sore jam 3 itu selalu menyapu halaman rumahnya, seperti itu. Kemudian keesokan laginya seperti itu. Nah, teman yang seperti itu yang wajib kita temani. Gimana kalau misalkan istiqomah dalam hal mabuk? Misalkan si Adi mabuk jam 12, keesokan lagi mabuk jam 12, itu jangan ditemani. Maksud bertawakal di sini adalah maksud istiqomah di sini adalah istiqomah dalam hal ibadah kepada Allah. Seperti itu. Nah, itu tiga perkara sifat teman yang harus kita temani. Yang pertama tadi harus yang tekun dalam belajar. Yang kedua harus yang apik atau waro. Yang ketiganya yang beristiqomah dalam hal ibadah. Oke, mungkin kalian paham sampai di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar gitu kan. Oke, mungkin dari kami hanya sekian dan sampai jumpa.